Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Koja, Jakarta Utara semakin mengkhawatirkan. Dalam sehari terjadi pencurian motor di dua lokasi berbeda yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Aksi kawanan pencuri motor ini terekam kamera pengintai. Dua pencuri motor terekam kamera pengintai saat beraksi di sebuah rumah kos di Jalan Alur Laut, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Kedua pelaku terbilang nekat karena beraksi siang hari pada hari Selasa lalu. Pelaku mengambil satu sepeda motor di lokasi ini. Pada malam harinya di rumah kos lainnya yang masih di kawasan Koja, kedua pelaku kembali terekam kamera pengintai. Mereka kawanan yang sama terlihat dari pakaian serta motor yang digunakan para pelaku. Bahkan kali ini mereka berani beraksi saat ramai warga berlalu lalang. Ciri-cirinya ya mungkin karena orang-orang sini juga tidak mencurigai ya Pak ya. Biasanya kalau orang maling kan suka motor itu di luar ya Pak ya. Dia masuk Pak ke dalam Pak, motor-motornya. Masuk ke dalam, dia beraksinya di dalam Pak. Jadi seolah-olah dia itu tuh orang pengontrak. Padahal dia di dalam itu lagi beraksi. Iya, sama dengan itu sama Pak. Sama yang di Gang Jet ya. Saya tadi ada Polres Polsek Koja. Jadi saya dikasih tahu bahwa ini yang bersangkutan ini 2 kali beraksinya Pak. Dalam hari yang sama? Iya, sama. Kemarin ya? Di sini dulu Pak, di sini. Hingga kini kedua pelaku belum berhasil ditangkap. Para pemilik sepeda motor dihimbau untuk menambah kunci ganda dan terus waspada di lingkungannya agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas mengenaskan dengan luka senjata tajam usai dikeroyok 3 pemuda. Peristiwa ini dilatar belakangi ketersinggungan pelaku saat ditegur korban. Anto, 48 tahun, tergeletak di Jalan Veteran Utama Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tewas akibat tusukan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Anto menjadi korban pengeroyokan dari sejumlah pemuda. Diduga pelaku tersinggung usai korban menegurnya dan menyerang pelaku. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk otopsi. Mengetahui korban tewas, 2 pelaku langsung mendatangi Polsek Bontoala untuk menyerahkan diri. Sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. Dengan tim Resmob Polrestabes turun ke TKP untuk mengolah TKP dan menolong korban. Terus korban diantar ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Dan sesaat kemudian oleh Polsek Bontoala menyampaikan bahwa yang bersangkutan atau tersangka pelaku pembunuhan sudah menyerahkan diri atau sudah diamankan di Polsek Bontoala. Polisi menyita barang bukti badik yang digunakan untuk menyerang korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan warga di kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Mirisnya, mayat dalam kondisi bersimbah darah dan kepalanya ditutup kantong plastik kresek. Warga Kiara Lawang, Ciawitali, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat digegerkan oleh penemuan sesosok mayat wanita. Korban ditemukan tergeletak di pinggir jalan desa oleh warga yang melintas. Saat ditemukan warga, kondisi bagian kepala mayat ditutupi kantong kresek. Warga pun segera melaporkan penemuan mayat ini ke kepala dusun dan polisi setempat. Bukan orang gila, itu dikira mayat, langsung pulang lagi ke Pak RT, laporan ke Pak RT. Ya sama Pak RT lagi lihat lagi ke sini. Jadi kebanyakan itu kelihatan memojokkan ini mayat dibuang karena kelihatan di kepala ada plastik. Polsek Kalipucang langsung tiba di lokasi usai mendapatkan laporan. Ciri-ciri mayat berjenis kelamin perempuan dengan perkiraan usia 40 tahun dengan postur tubuh besar. Menunggu kedatangan dari tim Inafis Polres Ciamis dan setelah itu mungkin dari Polres Ciamis ya, tim Inafis sudah datang langsung olah TKP dan setelah itu mungkin dilanjutkan dengan dibawa ke Rumah Sakit Pendega untuk diamankan terlebih dahulu. Sementara polisi belum mengetahui identitas dan penyebab kematian korban. Saat ini jasad korban masih dalam pemeriksaan Inafis dan polisi tengah olah kejadian tempat perkara di lokasi.
Sementara jasad korban dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Diduga gangguan jiwa, seorang pria di Kabupaten Sambas menghabisi orang tua dan tetangganya dengan sebilah parang. Pelaku juga melukai 2 warga yang berupaya menangkapnya. Seorang pria di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ditangkap usai membunuh ibu kandung dan melukai tetangganya. Saat polisi mencoba menangkap, pelaku menyerang dengan sebilah parang sehingga melukai 2 warga yang membantu. Diduga pelaku menderita gangguan jiwa sehingga tega membunuh ibu kandung dan tetangganya. Tersangka sudah kita amankan berkat bantuan masyarakat. Korban berjumlah 4 orang, 2 meninggal dunia, 2 luka-luka. Diduga tersangka mengalami gangguan kejiwaan. Sekarang tersangka kita bawa ke rumah sakit. Menurut warga setempat, pelaku sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama beberapa bulan. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Bocah SD di Cirebon, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan tetangganya. Pelaku menempelkan pipi korban ke knalpot sepeda motor yang sedang menyala hingga pipi korban melepuh. GK, bocah 9 tahun asal desa Pegagan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat alami luka bakar di bagian pipi setelah dianiaya NO, remaja 16 tahun yang masih tetangganya. Luka bakar didapat usai pipi korban ditempelkan ke knalpot motor oleh NO. Bahkan pasca peristiwa itu keluarga NO tidak memiliki itikat baik untuk meminta maaf pada korban sehingga orang tua GK melapor ke polisi. Pasalnya GK sudah beberapa kali mendapatkan kekerasan lainnya oleh NO. Anak itu nantang saya sama kakak ipar saya. Waktu itu anak saya makan di pos, anak itu datang tiba-tiba bilang minggir. Nah itu sebelum kejadian disiksa seperti ini. Lalu saya samperin anak itu, ngapain kamu manggil saya? Anak itu bikin argumentasi alasan katanya anak saya nyiram nasi ini itu sebagainya. Ya udah, habis itu saya tinggal. Lah besok kejadian saya tinggal jemput ibunya ke Kedaung jam 4 sore persis kejadian seperti ini. Pihak keluarga korban juga meminta pendampingan kepada pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Cirebon karena korban masih trauma. Diindikasi pelakunya ini juga berupa anak-anak, dalam artian masih di bawah umur, Pak. Jadi itu menjadi konsen kita juga. KPAI harus adil, jadi ketika kasus ini adalah anak-anak, menyangkut dengan anak-anak, yaitu baik korban maupun pelaku, kita harus adil di sini. Jadi untuk sementara kita tampung dulu, dari pihak korban melakukan pelaporan, nanti kita dampingi ke Polres untuk dilakukan BAP dan selainnya. Pihak KPAID juga membantu pengobatan untuk luka-luka yang dialami korban dan berharap agar kasus serupa tidak terulang terhadap anak-anak. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah tewas terseret arus sungai Kalimas di Surabaya, Jawa Timur. Korban diduga tidak bisa berenang ketika bermain bersama kakak dan teman sebayanya. Warga di Jalan Yosudarso, Surabaya, Jawa Timur dikagetkan dengan kejadian tenggelamnya seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun bernama Muhammad Ainul pada Rabu petang. Sebelumnya korban bermain di Sungai Kalimas bersama kakak dan 3 teman sebayanya. Korban hendak mengambil sendal kakaknya yang hanyut terbawa arus sungai, namun diduga tak bisa berenang saat arus sungai menyeretnya. Pencarian korban oleh tim penyelam berlangsung selama 90 menit. Jasad korban berhasil ditemukan di bawah jembatan di kedalaman sekitar 2,5 meter. Ada 5 anak. Ternyata di situ ada salah satu kakak ini, kakaknya itu sandalnya jatuh, terus mau diambil adiknya. Tiba-tiba adiknya ketarik arus, nggak bisa renang ke bawah. Itu yang 3 sudah lari, yang di sini tadi yang nunggu cuma kakaknya saja. Di titik tengah jembatan 5 meter dari lokasi dia terjatuh. Usai dievakuasi, petugas bersama pihak keluarga membawa korban ke RSUD Sutomo, Surabaya untuk divisum. Kejadian ini menjadi tontonan warga sehingga sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Peristiwa anak tenggelam terseret arus sungai juga terjadi di Ngawi, Jawa Timur. 2 santri tenggelam saat mandi di sungai, salah satunya ditemukan tewas. Warga Desa Beran dikagetkan dengan kabar tenggelamnya 2 santri dari Pondok Pesantren Darul Al-Quran Ngawi, Jawa Timur siang kemarin. 1 santri berhasil menyelamatkan diri saat terseret arus sungai. Sementara santri bernama Mahendra Dewandaru, 14 tahun, gagal menyelamatkan diri dan tenggelam. Para santri diketahui tengah mandi dan bermain di sungai guna mengisi liburan dari aktivitas pondok. Seorang anak umur sekitar 14 sampai dengan 16 tahun tenggelam di aliran Sungai Bengawan Madiun. Kemudian sekitar kurang lebih 15 menit atau 20 menit kemudian informasi dari masyarakat sudah berhasil kita evakuasi, kita temukan bersama-sama dengan Potensi SAR dan BPBD Kabupaten Ngawi. Polisi memastikan kejadian korban tenggelam karena kecelakaan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Suroto untuk divisum. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, Ainus melaporkan. Pemirsa, duka mendalam dirasakan keluarga 11 korban susur sungai yang tenggelam di Sungai Cileer, Ciamis, Jawa Barat. Keluarga korban berharap polisi segera mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab di balik peristiwa ini. Tragedi tenggelamnya 11 santri Madrasah Harapan Baru Ciamis saat kegiatan susur sungai Jumat lalu masih menyisakan rasa sedih yang mendalam bagi para orang tua korban. Diliputi rasa haru dan sedih, keluarga korban pun mendatangi Sungai Cileer. Mereka datang untuk berdoa dan menabur bunga bagi anak mereka. Pihak keluarga menyayangkan tidak ada persiapan dan antisipasi untuk menghindari kecelakaan saat kegiatan di belantaran sungai. Yang bertanggung jawab ya pihak sekolah ya, pihak sekolah dan pihak penyelenggara yang harus bertanggung jawab itu. Dan saya pun mengharapkan dari pihak kepolisian bisa mengusut tuntas. Sementara itu polisi terus mendalami dan menyelidiki lebih lanjut. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Masih mendalami dan masih dalam proses penyelidikan. Sementara untuk pemeriksaan saksi dari warga sekitar yang di sana, kemudian dari pihak sekolah. Sementara kasus ini kan masih dalam penyelidikan, jadi untuk penetapan tersangka belum bisa ditetapkan. Keluarga korban berharap polisi segera usut tuntas siapa yang bertanggung jawab. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Tengah viral di media sosial, kasus pemukulan telah dilaporkan dan ditangani oleh Polres Pekalongan. Seorang siswa kelas 9 di salah satu SMP di Pekalongan, Jawa Tengah ini jadi korban pemukulan seorang oknum guru. Korban dipukul di tengah lapangan dan sempat direkam oleh siswa lain. Video pemukulan ini kemudian tersebar di media sosial dan WhatsApp grup. Pemukulan terjadi pada Senin 18 Oktober 2021 dengan alasan siswa tak tertib dan membuat kegaduhan. Korban mengaku dipukul di beberapa bagian tubuh seperti kepala, dada, dan juga perut. Orang tua korban yang mengetahui penganiayaan dari media sosial pun langsung melaporkan kasus ini ke Polres Pekalongan. Nggak bilang apa-apa? Sama orang tua nggak bilang, cuman dia ngeluhnya pusing. Habis sekolah pusing? Habis sekolah katanya pulang sekolah kan tidur, dibangunin terus katanya pusing, minta obat bodrek, udah itu aja. Tapi nggak ngomong kalau dipukul apa, nggak ngomong. Lapor anaknya dan ibunya masih diperiksa oleh unit 3. Mudah-mudahan segera bisa kami tangani dengan baik. Selain masih merasakan mual dan pusing akibat pemukulan oleh oknum guru, kini korban juga trauma untuk kembali bersekolah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang warga di Cimahi, Jawa Barat menemukan bayi yang dibuang orang tuanya di depan pintu rumah. Bayi laki-laki itu dititipkan di salah satu rumah warga untuk dirawat sementara. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan berada di depan pintu rumah kontrakan seorang warga di Jalan Cigugur Tengah, Cimahi, Jawa Barat, Senin malam.
Pemilik rumah awalnya mengira tangisan bayi suara dari kucing. Namun suara tangisan bayi semakin kencang hingga akhirnya pemilik rumah mencoba keluar untuk memastikan. Bayi yang diperkirakan berusia 1 bulan ditemukan berselimut bersama tas yang berisikan perlengkapan bayi dan susu formula. Terdapat pula secari kertas yang bertuliskan permohonan untuk merawat bayi yang bernama Askar Putra Wijaya. Karena saya kaget, saya nangis, ini anak siapa? Langsung ambil surat, ada di dadanya suratnya. Nah, dititip sama saya, atas nama saya. Jadi saya juga nggak tahu siapa yang punya anak itu. Bayi dalam keadaan sehat ini dititipkan di salah satu rumah warga untuk dirawat sementara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bersiap diambil alih oleh pemerintah dengan menggunakan dana APBN. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemerintah kini dihadapkan dengan pilihan yang sulit akibat perencanaan yang tidak matang sejak awal. Presiden Joko Widodo telah memberikan lampu hijau untuk melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan menggunakan dana APBN. Untuk menyukseskan ambisi besar tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai nakoda untuk mengawal mega proyek ini. Pemerintah Indonesia awalnya memilih China sebagai investor utama. China menawarkan nilai investasi sebesar 5,5 miliar dolar Amerika dengan skema investasi 40% kepemilikan China dan 60% kepemilikan lokal yang berasal dari konsorsium BUMN. Namun pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menegaskan sejak awal tidak setuju dengan rencana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Alasannya, selain biaya yang mahal, infrastruktur pendukung lainnya juga belum tersedia. Dengan komposisi saham 40% Cina, 60% kita. Nah, sekarang kita sudah dorong dulu supaya Cina suruh ambil saja 90%, 10%-nya kita. Cina nggak mau. Jadi Cina tidak mau menambah sahamnya. Artinya apa? Artinya kalau Cina tidak mau menambah sahamnya, kita tidak punya uang, artinya proyek itu mangkrak. Ya kan? Nah, supaya tidak mangkrak, makanya harus muncullah APBN. Padahal APBN tidak boleh di 107. Di 93/2001 dirubah, boleh. Ya sudah, kalau nggak mangkrak, pilihannya mangkrak atau diteruskan dengan APBN. Kacau nggak? Kacau, itu baru bangun. Nanti operasionalnya bagaimana? Itu akan sangat mahal. Lalu yang mau naik siapa? Itu persoalan. Itu sudah saya sampaikan saat 2016 saya dipanggil. Agus menilai masyarakat akan kesulitan untuk mengakses transportasi karena stasiun pemberhentian terakhir berada di Padalarang, Jawa Barat. Dan jika ingin melanjutkan perjalanan ke Bandung, masyarakat harus menggunakan moda transportasi lain. Sementara pilihan pemerintah untuk tetap melanjutkan proyek ini adalah pilihan terakhir. Jika tidak menggunakan dana APBN, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terancam mangkrak. Dari Jakarta, Gilang Praditya, iNews melaporkan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Yerusalem diwarnai kerusuhan. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.